Kula baleni malih. Ini memang masalah-masalah yang kita ndak pernah tahu ila yaumil qiyamah. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, jenenge kitab Hunyah, sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungokno nggih. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggo duit hasil dari ngelonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, engkok pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wis pokoknya tuku pulsa yo. Dilayani. Kue kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Ya pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon nakal. Ya ta ora? Tapi ndongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepet yo. Paham nggih? Jadi makanya hukum uangan, mana rata-rata wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Ra roh. Jenengan wong alim gak roh. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ra wani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang nganggo nakal ya digo aktivitas nakal, sing saleh juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin bingung iki maksude piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil bogo demenan apa mboten ngapunten lho niku. Wedi digo, ya haram tenan nak digo. Tapi wis wonge kata-katan kayak mergawe ya wis. Lah nang ngono sak donya ya haram kabeh. Ya pesawat digo kaji. Wah kok nyugeno Boeing, nak Amerika suwe Boeing sugih digo kekuasaan militer sugih digo ngrusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wis akhire haram kabeh sak donya. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nah Amerika sugih dienggo ngono ora ono sing halal nang mbantem ngono ya ora ono sing halal. Nah, ndak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu wis yang jauh-jauh. Di luar itu Allah tidak napa? Tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu ndak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radi angel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor. Terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau, nah ini dalam konteks Indonesia contoh umum, nggak usah tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya, misalnya ya, kalau dipakai masjid, nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau
Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa mbek koruptor. Iku ana kiai-kiai sing fatwa seguratan ta jembatan, wong fasik yo nganggo, saleh nganggo, penting masjid yo ora utang, yo ora dienggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa ndak? Disita. Sekarang sampean saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik wae. Yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir. Karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, tidak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas. Pemimpinnya ora jelas bener. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan. Mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh. Asal bagiannya loh ya, wis ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa, sing iki seperti itu. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Amatlah kemana. Logikanya gampang, kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf biasanya masjid kok ngeloni nopo? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiang kafir. Amat kula balekno mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi 2, anak-anake loro, anak-anake 5 kok dia anak 5 kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya ya tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musola, kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembalikan. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahakada dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo Islam. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu tidak wayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non-muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rungokno tenan, nak ben para pangeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non-muslim, yang 500 muslim. Enggak, hukum demokrasi, enggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang enggak soleh, ini papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 piro, Mas? Gak iso mesti matematika dene. Piro Kang 500 kali 10? 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok, anake mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades
pakai demokratis, yang menang kafir. Gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib dianak akeh, kabeh haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Cung kena nikah golek cawe wedok sing anake wakih. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak. Janding anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake 2. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam. Sing warung ngidul ya. Sehingga kok ning warung itu dibagi wong Islam. Harus saja sing wong kafir ning warung iku 2, sing wong Islam 10. Wah, akhirnya maca selawat ya tenang, ben ndi ben masjid, ben ndi ben ngaji, tenang ae. Tapi nak walian sing kafir 20, sing Islam 2, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Kan bingung. Nah, di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan cung kowe anak sing lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh anake tetep akeh lah akhirnya pengangguran akeh kan. Lah iku jenenge wong sing ora roh usul fikih wis ngajine wis ora nganggo usul. Dadi nek nganggo usul fikih konteksnya seperti itu, cara pandangnya seperti itu. Mulane adinu aklun waladina liman la aklala. Sugih nggih ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu. Ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam sholatnya enggak boleh nih. Tapi nak walian sing sugih Islam wajib sholat. Sing ra sholat ra untuk pekerjaan kan bingung kabeh. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar iku mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainnya menjadi halal, tetap sangka donyane wong kafir haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Ojo terus kowe nyolong saiki mboten angsal tetep nyolong. Itu tidak fair karena mendapatkannya. Lah saiki nggih sami. Donyane Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa ya halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun ya haram mergo fungsine dadi kurang ajar. Wah kada. Paham ya terus sampean ra usah janggal kenapa ada apa tadi? Napa jenenge harta rampasan terus wonten amat. Nggih bojo akeh nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan dibina orang soleh, berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina 1 saja baik, apalagi bina 4. Asal mampu loh. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nah dibina orang soleh, berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sitok ujul sito lah, nah itu ora sito papat Kang. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawani nglakoni ora usah ora masalah, itu urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, nggih tahu. Lah hikmah tahu logikanya gak janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika Agim poligami dan akhirnya jatuh, itu sebetulnya enggak masalah. Karena hanya seorang Agim, itu urusan beliau lah. Enggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya dan enggak menyebut Agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hiperseks, menterlantarkan istri pertama, digugat. Semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nah wis janggal mbek poligami, ben janggal mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama Agim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu. Bahwa itu rasional. Karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik. Soal kita tidak berani urusan nggak usah poligami seperti bojo apa meneh. Wah, tetap wedi nek iku permanen kan iku. Poligami tetap wedi. Tapi itu seonako itu sesuatu yang berbeda. Lah nek wedi gampang terus nyolong-nyolong nak payu kan ada masalah. Asal payu ae, tapi masalah di belakang.